Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yuyun Wijianti dari Prodi D3 Teknik Telekomunikasi 08A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi modul 2, yaitu operasi. Hal yang akan dibahas yang pertama itu adalah operasi output. Yang kedua adalah operasi input, dan yang terakhir adalah operasi assignment atau penugasan. Apa sih operasi? Jadi sebelum kita mengetahui ketiga operasi itu, alangkah baiknya kita mengetahui konstruksi dasar penyusunan algoritma adalah runtutan. Jadi apa sih itu runtutan? Runtutan adalah langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan. Seperti pada saat kita akan membuka atau menghidupkan komputer, maka kita harus menekan tombol power terlebih dahulu seperti itu, dan itu berurutan. Kemudian apa sih itu operasi output? Jadi operasi output itu adalah operasi yang digunakan untuk menampilkan sebuah teks atau data dalam sebuah layar monitor. Jadi itu pada saat kita membuat sebuah program, dan pada saat kita run, tulisan atau data yang dibuat oleh kita itu akan muncul pada saat di-run gitu. Contohnya seperti ini. Kita akan mengoutputkan sebuah tulisan selamat datang. Maka itu kan menggunakan operasi output. Nah, operasi output itu menggunakan perintah cout lebih besar, kemudian petik 2 selamat datang. Ini karena kalimat ini yang akan kita outputkan seperti itu. Kemudian petik lagi, terus tanda kurang dari 2 kali, terus ENDL titik koma. Kemudian pada saat kita run, nah tulisan selamat datang ini itu akan muncul gitu. Yang kedua itu adalah operasi input. Apa sih itu operasi input? Jadi operasi input itu adalah sebuah operasi yang digunakan untuk user itu menginputkan sebuah data. Misal seperti kita akan mengisi formulir pendaftaran, itu kan otomatis user atau pengguna itu akan menginputkan data-data. Nah, ini operasi input ini digunakan untuk hal yang seperti itu. Misal kita akan menginputkan menginputkan panjang persegi gitu. Maka kita harus mendeklarasikan variabelnya int panjang. Kemudian kita akan menginputkan panjang itu beserta tulisan panjang sama dengan berapa gitu. Maka kayak gini. Panjang persegi. Nah, ini merupakan perintah dari operasi input. Cin lebih besar. Apa yang akan diinputkan? Yang akan diinputkan itu kan variabel panjang, maka kita tulis panjang. Nah, seperti ini. Maka pada saat kita run, kita akan disuruh untuk menginputkan besar panjang persegi itu berapa. Misal kita inputkan 50. Kalau misal panjang perseginya udah diketahui nih, berarti misal panjang persegi itu 20. Terus kita akan menginputkan panjangnya itu 20 lagi. Karena di sini udah ada panjang itu udah
diketahui 20, maka tinggal kita pakai perintah cout, perintah operasi output. Sepertinya ada yang panjang persegi itu udah keisi sama angka. Yang selanjutnya adalah materi operasi assignment. Apa sih itu operasi assignment? Operasi assignment atau operasi penugasan itu yaitu operasi yang digunakan untuk mengeset suatu variabel dengan nilai, baik diset secara langsung dengan nilai tertentu atau diset secara tidak langsung menggunakan ekspresi. Nah, ekspresi itu merupakan transformasi nilai menjadi keluaran yang dikeluarkan melalui perhitungan, terdiri dari operan dan operator. Nah, operan apa sih itu? Jadi operan itu objek yang dioperasikan, sedangkan operator yaitu simbol yang digunakan untuk memanipulasi operan. Misal nih ada luas sama dengan A ditambah B, berarti operatornya itu plus tambah, sedangkan yang operannya itu A sama B-nya gitu. Misal ada I sama dengan Y ditambah Y, berarti tanda positif itu atau tanda tambahnya itu merupakan operasi, sedangkan Y sama Z-nya itu merupakan operan, seperti itu. Nah, contoh di dalam operasi penugasan itu ada operasi aritmatika. Operasi aritmatika ini terdiri dari operator penjumlahan, pengurangan, kalian, pembagian, terus modulus. Apa sih itu modulus? Jadi modulus itu merupakan sisa bagi. Misal kita akan memoduluskan 5 modulus 5 dibagi, intinya modulus itu sisa pembagian gitu. Jadi 5 modulus 2 berarti 5 dibagi 2 itu sisanya akan sekian gitu. 5 dibagi 2 kan berapa? 2,5 gitu. Itu 2,5 berarti sisanya itu 1, karena 2 dikali 2 itu 4, jadi sisanya 1 gitu. Intinya modulus itu merupakan sisa pembagian. Misalnya 7 dibagi 2 berarti 3, sisa 1, berarti modulusnya hasilnya itu 1 gitu. Terus ada increment dan decrement. Kalau increment itu setiap prosesnya itu ditambah 1, sedangkan kalau kalau decrement itu dia pengurangan, berarti setiap itunya akan berkurang 1 gitu. Kemudian yang kedua itu ada operasi logika. Nah, operasi logika di sini ada operator geser bit ke kiri, geser bit ke kanan, terus ada operator AND, operator OR, XOR, dan NOT. Nah, kalau misal si ini nih geser ke kiri itu berarti dia seperti ini. Geser ke kiri berarti ini harus operasi logika itu menggunakan bilangan biner. Contoh dari operasi logika, karena ini bilangan biner maka kita akan membuat bilangan desimal itu dirubah ke bilangan biner terlebih dahulu. Misal
misal sini ada bilangan biner 25, ada bilangan desimal 25. Kalau kita jadikan biner itu, dia hasilnya akan menjadi 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Terus ada bilangan desimal 3. Kalau kita jadikan bilangan biner itu akan menjadi 0, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, terus nih, kita akan menggunakan operasi logika yang geser bit ke kiri. Nanti, misal kita akan membuat sebuah program 25 geser bit ke kiri. Nanti bit yang dimiliki oleh 25 itu akan bergeser ke kiri sebanyak 3 kali. Nah, bitnya 25 itu kan ada bitnya 25 itu kan 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Bergeser ke kiri berarti yang di bagian ke kiri itu akan bergeser. Berarti ini kan, ini berarti akan bergeser ke sana begini. Jadi itu hasilnya akan menjadi 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, seperti ini. Ini adalah hasil setelah kita geser ke kiri. Kalau kita geser ke kanan, ini tandanya berubah menjadi kayak gini, lebih dari geser ke kanan sebanyak 3, maka yang di bagian ini 3 ini dia tuh akan ke sini bergeser, tapi gesernya itu akan menjadi 0. Jadi misal geseran pertama berarti angka yang ini kan, nah angka 1 ini hilang dan digantikan angka 0 di depan sini. Terus yang kedua ini hilang, terus jadi angka 0 di sini. Terus ini hilang, terus jadi angka 0 di sini gitu. Yang kayak ini juga gini. Ini tuh awalnya gini. Ini hilang. Ini geseran pertama ini hilang, terus menjadi 0 di sini. Terus ini hilang, jadi angka 0 di sini. Terus ini hilang, jadi angka 0 di sini. Itu 3 kali karena di sini adalah 3. Kalau misal di sini 4 gimana? Kalau di sini 4 ya gampang, tinggal ini kan dari 3 berarti tinggal yang angka 1 ini hilang, digantikan angka 0 di sini gitu teman-teman. Terus N itu prinsipnya kalau semuanya bernilai 1, itu dia akan menghasilkan nilai 1. Kalau beda ya dia bernilai 0 gitu kan. Kalau misal ada 25N 3, 25 di N kan 3, 25 itu bitnya kan 001, nah ini di N kan. Prinsip dari N itu kalau semuanya bernilai 1 dia akan bernilai kalau semuanya sama dia akan bernilai 1, kalau beda dia akan bernilai 0 gitu. Jadi kalau misal sama nih 1 dia akan bernilai 1. Terus ini beda 1 beda, berarti dia bernilai 0. Ini 0. Jadi kalau misal N itu intinya yang angka
satunya itu sama kayak gini, dia tuh akan bernilai 0. Berbeda kalau kita pakai OR. Kita pakai OR itu output 1 itu ketika semua 1 atau sebagian. Jadi kalau misal ada angka 0 dan angka 1, berarti itu akan bernilai 1. Kalau ada 1 dia bernilai 1, tapi kalau 0 ya dia 0. Terus yang terakhir ada operasi rasional atau perbandingan. Sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, kalian tahu lah ini and kanji prinsipnya sama. Terus ini or, ini not negasi, not berarti dia prinsipnya tuh kalau misalnya ada M sama dengan 1, misal 1 M itu 1 sedangkan N itu 1 sama dengan 1, oh sebenarnya benar nih, tapi kalau kita notkan dia akan bernilai salah gitu. Misal ada 2 sama dengan 2, udah benar, tapi dinotkan, oh 2 tidak sama dengan 2, hasilnya kalau misal kita notkan gitu, dia akan berkebalikan. Kalau dia bernilai aslinya itu bernilai benar, maka dia akan jika dinotkan dia bernilai salah. Kalau misal dia bernilai salah, jika dinotkan maka dia akan bernilai benar. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah program. Misal kita akan membuat program menghitung luas daerah yang diarsir. Nah, apa aja sih yang kita butuhkan? Jadi kalau misal kita ingin membuat sebuah program, itu kita harus mendeklarasikan variabelnya. Kalau ada int, setelah kita mendeklarasikan variabel, maka kita masuk ke program utamanya. Kita jangan lupa pakai int line. Terus kita misal memberikan judul itu menghitung daerah yang diarsir. Nah, fungsi ini tuh berfungsi agar programnya itu menjorok ke tengah gitu loh. Tulisannya menjorok ke tengah pada saat kita run. Maka kita pakai cin itu apa? Cin itu operasi input. Masukan panjang, berarti pakai variabel panjang.
luas 1 sama dengan luas 2. Kalau misalnya benar terus dinegasikan, berarti hasilnya akan tidak sama dengan. Diketahui daerah yang harusnya KNDL kan beda sih. Kita pakai size n karena fungsinya sama, yaitu dengan handle. Oh ya, int itu integer, tipe data integer, dia berarti akan mengoutputkan nilai-nilai yang bukan pecahan gitu, jadi bilangan real. Jadi hanya bilangan biasa aja gitu. Jadi kalau pecahan misalnya hasilnya 2,5, nah berarti yang muncul pada saat kita run itu hasilnya adalah 2,5, tidak dimunculkan. Tapi kalau kita pakai float, tipe data float, maka kalau ada koma dia akan dimunculkan. Misalnya ada 2,5, berarti 2,5 nya akan muncul karena kita pakai tipe data float. Terus kalau ada koma banyak banget gitu, 2,55555 sekian 5557 gitu, berarti kalau kita pakai float berarti cuma memunculkan 2,5. Tapi kalau kita pakai double, maka yang muncul adalah angka 2,555 gitu. Itu teman-teman, jadi kalau kita mau melakukan operasi, kita harus benar-benar besar kecilnya, karena di dalam bahasa C++ itu dia tuh sensitif. Kalau ini C gede, nggak akan jalan program akan itu. Singkat cerita, penjelasan dari saya. Jadi kalau kita akan membuat sebuah program, yang pertama itu kita buat headernya dulu, include aja string lah, include stdh, include math gitu. Intinya kalau yang biasa itu pakainya include aja string. Kalau include type string akan dibarengi dengan using namespace std. Terus habis udah nulis ini, tinggal kita deklarasikan variabelnya apa aja. Variabelnya itu ada panjang, lebar, bla 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 bla. Dan 4 karakter ya, 1 karakter. Terus integer nilai. Terus kalau mau ke program utamanya kita pakai integer main ini, terus kurung awal, terus kita masukkan deh apa yang akan kita buat. Si out berarti dia itu operasi output. Nanti dia akan menampilkan ini terus chain itu dia operasi input, berarti
user akan diperintahkan untuk memasukkan panjangnya itu berapa, lebarnya itu berapa gitu. Terus ini ada luas ini, berarti luas persegi panjang itu berapa. Nah, luas persegi panjang itu dihasilkan dari rumus luas satu. Luas satu itu adalah panjang kali lebar, berarti nanti hasil luas satu akan muncul di sini gitu teman-teman. Terus flowchart, untuk flowchart kita pakai Visio. Misalnya kita udah buat program gini, tinggal kita bikin flowchartnya. Terus kita ini open. Kalau di dalam sebuah flowchart itu, kalau kita akan mengawali atau mengakhiri program, maka kita menggunakan bentuk ini, start atau end. Terus kita inisiasikan variabelnya dengan bentuk yang persegi 6. Dan inisiasi variabel. Diinisiasi ini variabel ini kita inisiasikan. Terus ada ini cout, berarti tulis. Ini perintah kalau misal ada perintah input output, kita menggunakan yang jajar genjang atau data ini kan. Sama seperti dengan ini. Siap, kalau siap itu tulis, berarti dia pakai jajaran genjang. Terus cin itu juga ya pakai jajaran genjang karena semua program input output pakainya bentuk jajaran genjang. Bukan persegi panjang, pakai jajar genjang. Kalau cin itu baca ya teman-teman, kalau di flowchart berarti baca persegi panjang. Terus ini masukkan lebar, berarti pakainya jajaran genjang. Lebar, baca lebar. Terus nah, untuk rumus luas satu ini, luas satu sama dengan panjang kali lebar, berarti dia pakainya proses, pakainya ini nih persegi panjang. Untuk persegi panjang, kalau intinya kalau misal ada proses menghitung, ada rumus ya, luas panjang kali lebar, ada luas 2 sisi kali sisi, berarti dia pakainya nih persegi panjang atau proses. Terus sesuaiin sama programnya. Nah di sini cout berarti tulis diketahui daerah yang tidak di AC bla 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 bla. Ini daerah diketahui daerah yang tidak diarsir. Terus kita disuruh untuk tulis masukkan sisi. Nah di sini atau cout masukkan sisi. Terus sebenarnya terserah kita sih mau lebih detail atau enggak. Kalau misalnya lebih detail ini cin sisi atau ini, nanti di sini tuh akan di bawah masukkan sisi persegi, dia akan ada jajaran genjang lagi dengan format baca sisi gitu. Jadi kalau input output dia pakainya jajar genjang. Kalau cout itu tulis, kalau cin itu dia baca gitu. Terus proses luas 2 itu sama dengan sisi kali sisi. Terus hasil itu luas 1 dikurangi luas 2, tulis hasil ini, tulis hasil. Nah terus ini ada proses lagi, A sama dengan negasi dari luas 1 sama dengan luas 2, luas hasil harusnya tadi sama dengan luas 2 kan. Iya benar.
sama dengan ini apa coy? Ini apa kecil? Ini yang kecil ya. Negasi dari luas 1 sama dengan luas 2. Terus apakah muncul di sini? Apakah muncul nilai 0? Di siap apakah muncul nilai 0? Jika ia memiliki besar, jika tidak kecil besar. Balik ini sih. Yang satu-satu sih, tapi karena saya akan mencet jadi begini. Terus ini pilihan, kalau pilihan itu pakainya belah kupat. Jika memilih Y kecil atau Y besar, jika iya, maka dia akan menuliskan jika iya. Ini nggak tahu tadi di program itu nggak muncul kenapa. Aku juga nggak tahu. Luas 1 sama dengan luas 2. Jika tidak, karena ini cuma ada 2 pilihan, berarti kalau misal nggak pilih Y, pasti otomatis akan memilih yang T atau tidak ini. Kalau kita memilih T, maka otomatis akan muncul luas 1 sama dengan 2. Itu kalau misal ada pilihan 3 pilihan, berarti nanti ada belah kupatnya ada lagi gitu. Intinya pilihan yang terakhir itu tidak usah dibelah ketupat gitu, karena otomatis akan memilih itu. Kok susah. Jika iya, tulis luas 1 sama dengan luas. Program selesai. Ini ada program selesai tidak? Oh tidak. Kata poin di sini. Kalau program selesai. Ini program selesai. Kalau tidak pilih ini, maka tulis kalau dia akan melakukan selesai. Intinya kalau kita menggunakan program flowchart itu untuk awal dan akhir kita menggunakan yang bentuk star atau kalau awalnya pakai mulai, berarti akhirnya pakai selesai. Kalau awalnya pakai stop, berarti akhirnya pakai finish gitu. Intinya harus sama, nggak boleh awalnya pakai start, akhirnya pakai selesai, itu nggak boleh. Terus kalau ada si out atau sin, dia pakainya jajaran genjang, karena jajaran genjang ini berfungsi untuk menginputkan operasi output dan operasi inputnya. Terus kalau inisiasi variabel itu menggunakan yang segi 6. Terus kalau ada rumus gitu itu pakainya proses panjang gitu sih. Seperti ini aja. Terus nih, jangan salah di arah gitu. Ini yang artinya. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai modul 2 yaitu tentang operasi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.